Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang selama puluhan tahun menjadi pilar keamanan Eropa, kini menghadapi ujian serius. Pemicunya adalah keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Amerika memiliki Greenland, wilayah semi-otonom milik Denmark yang juga anggota NATO. Ambisi ini membuat NATO berada dalam posisi sulit. Untuk pertama kalinya, aliansi tersebut harus menghadapi potensi ancaman bukan dari luar, melainkan dari negara terkuat di dalamnya sendiri. Sejak Trump kembali menghidupkan gagasan kepemilikan Greenland, para anggota NATO berupaya mencari jalan keluar. Trump menilai Greenland kurang terlindungi, sementara Rusia dan China disebut makin aktif di kawasan Arktik yang kaya sumber daya mineral. Namun, pengambil alihan Greenland secara paksa oleh Amerika Serikat akan menjadi preseden berbahaya, yaitu satu negara NATO merebut wilayah sekutu NATO lainnya. Banyak politisi dan analis menilai skenario itu bisa menandai awal runtuhnya aliansi atau setidaknya melemahkan secara drastis. Profesor NATO dari Universitas Denmark Selatan Sten Riening menyebut situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, NATO benar-benar berada dalam bahaya dan ironisnya ancaman itu datang dari Amerika Serikat sendiri. Diskusi internal NATO terkait Greenland masih berada di tahap awal. Beberapa opsi yang dibahas mencakup peningkatan pengawasan udara, patroli laut, hingga pemanfaatan teknologi pemantauan yang lebih canggih di kawasan Arktik. Sambil menunggu keputusan kolektif NATO, Denmark bersama Jerman, Perancis, dan Swedia serta Norwegia mengambil langkah cepat. Mereka mengerahkan pasukan kecil namun simbolis ke Greenland untuk latihan militer sebagai sinyal komitmen menjaga keamanan kawasan. Langkah ini diumumkan bertepatan dengan pertemuan pejabat Denmark dan Greenland dengan Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio di Washington yang berakhir tanpa solusi konkret. Upaya NATO memperkuat keamanan Arktik hanya akan efektif jika diterima Trump sebagai alternatif dari kepemilikan penuh AS atas Greenland. Namun, Trump berkali-kali menegaskan tidak ada opsi lain selain kepemilikan penuh. Hal ini membuat banyak pejabat Eropa menilai motivasi Trump lebih bersifat ekspansi wilayah ketimbang murni soal keamanan. Fabrice Potier, mantan pejabat perencana kebijakan NATO, mengatakan bahwa meski NATO bisa menjadi bagian dari solusi keamanan Arktik, kredibilitas aliansi sudah terlanjur terkikis. Pernyataan Trump menurutnya menimbulkan keraguan besar terhadap komitmen jangka panjang AS pada NATO. Trump sendiri bersikeras Amerika tetap setia pada NATO, bahkan menyebut aliansi itu akan jauh lebih kuat jika Greenland berada di tangan AS. Bagi banyak anggota NATO, polemik Greenland datang di saat yang tidak tepat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, NATO tengah memusatkan perhatian pada penguatan sayap timur Eropa demi mencegah kemungkinan agresi lanjutan dari Moskwa. Denmark dan Greenland dengan tegas menyatakan bahwa pulau itu tidak untuk dijual dan tidak ingin menjadi bagian dari Amerika Serikat. Sikap ini mendapat dukungan luas dari para pemimpin Eropa. Meski banyak diplomat menilai pengambil alihan militer Greenland oleh AS kecil kemungkinannya, mereka mengakui dampaknya akan sangat besar. Seorang pejabat Eropa Timur bahkan menyebutnya sebagai gempa bumi politik yang beresiko menghancurkan NATO. Para pejabat Eropa menekankan bahwa Greenland sudah berada di bawah perlindungan Pasal 5 NATO, prinsip pertahanan kolektif. Artinya, jika Rusia atau China menyerang Greenland, mereka otomatis berhadapan dengan seluruh aliansi, termasuk Amerika Serikat. Selain itu, AS sudah memiliki pangkalan luar angkasa Pitufik di Greenland dengan sekitar 200 personel militer dan hak untuk menambah pasukan berdasarkan perjanjian lama dengan Denmark. NATO mengakui bahwa keamanan Arktik memang perlu diperkuat. Selama ini, tanggung jawab kawasan tersebut lebih banyak ditangani negara-negara regional seperti Denmark, Norwegia, Finlandia, dan Kanada.
Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte menyatakan bahwa aliansi harus bekerja bersama sebagai satu kesatuan di Arktik. Ia juga mengakui Trump benar dalam menyoroti pentingnya keamanan kawasan itu. Namun, karena NATO bekerja berdasarkan konsensus, setiap perubahan besar memerlukan persetujuan seluruh 32 anggota, termasuk Amerika Serikat sendiri. Di tengah ketegangan ini, NATO berada di persimpangan penting. Ambisi Trump atas Greenland tidak hanya memicu perdebatan soal Arktik, tetapi juga mempertanyakan masa depan aliansi yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dari sekutu terdekat, Amerika Serikat kini dipandang sebagian pihak sebagai potensi ancaman, sebuah situasi yang bisa mengubah wajah NATO untuk selamanya.